Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, teman-teman, kakak-kakak dan adik-adik. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Silakan duduk. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu kedua, yaitu Mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku
kepada Bu Dina. Shalom, selamat pagi. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak tadi yang bantu melayani, Safera, Matthew, dan Ella. Ya, anak-anak, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami anak-anak-Mu kesehatan sehingga kami boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk menikmati kegiatan hari ini. Bapak, sebelum kami melanjutkan kegiatan kami mau mengawali kegiatan hari ini dengan memuji dan memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang akan kami dengar bisa menjadikan berkat untuk anak-anak kami. Berfirman-Nya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ya, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Sekali lagi Bu Dina ulangi, firman hari ini kita ambil dari Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 15. Begini firman Tuhan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Ya anak-anak, firman hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kita harus saling mengasihi, punya belas kasihan seperti tema hari ini, yaitu digerakkan oleh rasa belas kasihan versus kedua, di mana yang kemarin juga sama, ya kan? Tapi kisahnya berbeda. Kemarin itu kisahnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus menolong atau mengasihi orang banyak yang merasa lelah dan terlantar. Nah, saat ini diingatkan kembali, Tuhan juga menggerakkan hatinya, mempunyai rasa empati, katanya Pak Yuju kemarin, ya kan, mempunyai rasa empati, yaitu di mana kisah hari ini seorang janda muda yang kehilangan anaknya. Tuhan merasa kasihan melihat ibu janda tersebut, sehingga tergeraklah hatinya untuk membantu si ibu tadi. Nah, di ayat yang ke-13 yang terakhir, "Jangan menangis," Tuhan Yesus berkata kepada ibu itu. Jadi Tuhan Yesus tidak mau melihat ibu itu bersedih, sehingga Tuhan Yesus mempunyai empati kepada ibu itu, membuat ibu itu menjadi senang. Bagaimana caranya dia bisa gembira ibunya. Oleh karena itu Tuhan menghidupkan anak itu kembali, sehingga ibu itu bisa bahagia, tersenyum kembali, begitu ya. Jadi firman hari ini mengingatkan kita untuk merasa memiliki empati kepada sesama kita, sesama orang. Terus bagaimana hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah melakukannya?
sebenarnya anak-anak juga sudah melakukannya, ya kan? Iya. Empati itu bagaimana? Lah, kemarin juga sudah diingatkan kembali sama Pak Yoyo. Dikatakan empati contohnya, kalau ada teman kita sakit, jangan kita hanya sekedar semoga cepat sembuh, bukan begitu aja, ya kan? Tapi kalau ada teman kita sakit, bagaimana sikap empati kita? Kita menjenguk teman kita, menghibur dia biar dia tidak merasakan atau melupakan rasa sakitnya tersebut. Itu. Ada juga mungkin saat di sekolah begitu ya, contohnya ada teman kita yang mungkin tidak membawa uang saku, terus tidak bisa beli kue atau enggak bawa bekal. Nah, rasa empati kita bagaimana? Yuk kita berbagi. Nah, itu bisa. Dan lain sebagainya. Atau pas waktu pembelajaran, mungkin ada teman kita yang merasa bingungan dan malu bertanya pada Bapak Ibu guru. Boleh kita membantunya. Bagaimana caranya untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, itulah contoh-contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bu Dina percaya semuanya sebenarnya sudah melakukannya. Cuman dari renungan ini kita diingatkan untuk melakukannya setiap hari. Jadi tidak hanya tertentu saja. Saat kita ada teman yang membutuhkan, mari kita saling merasakan kesusahan mereka sama-sama. Itulah menunjukkan rasa empati kita kepada sama, seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita hari ini. Amin firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah diingatkan untuk memiliki rasa empati kepada sesama kita Tuhan, sehingga kami boleh menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ajari kami untuk selalu menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengasihi sesama kami Tuhan. Biarlah kami memiliki sifat empati dan kami boleh melakukannya setiap hari, kapanpun, dimanapun, dan sama siapapun. Itulah seperti teladan yang Tuhan berikan untuk kami. Bapak, sebentar kami mau melanjutkan kegiatan kami selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Biarlah Tuhan tetap campur tangan untuk menuntun kami, sehingga kami boleh melakukannya kegiatan hari ini dengan lancar dan penuh sukacita. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami naikkan hanya ke dalam kuasa Tuhan Yesus. Haleluya, amin.